Kita masuk ke kitab kita, insya Allah kitab pembahasan kita yang utama, yaitu kemarin sampai para salafus sholih dan persiapan untuk akhirat, persiapan berangkat menuju kuburnya mereka. Itu bagaimana? Kita sudah bahas sebagian, yaitu berbekal dengan amal soleh. Kalimatnya adalah, tidaklah orang-orang soleh itu melihat satu pintu dari pintu kebaikan kecuali dia berlomba-lomba untuk memasukinya. Setiap ada peluang kebaikan dia tuh punya effort, tenanan banget, pengen melebu. Sekecil apapun perannya. Saya membuat program kecil seperti yang saya sampaikan dengan itu agar jangan bisa terlibat sebenarnya. Makanya saya disarankan oleh Pak Andri, salah satu takmir masjid, libatkan Ustadz walaupun hanya 25.000 sebulan. Bagaimana supaya mereka terlibat dengan Al-Quran, menjadi entitas dakwah? Karena tidak setiap kita bisa berdakwah seperti ini. Ada orang ilmunya banyak, tapi menyampaikannya nggak karu-karuan. Saya punya guru doktor, tapi kalau menyampaikan, kalau nggak dimake banget beramudeng. Jadi kalau 20 yang hadir, yang 18 tidur itu kira-kira. Ilmunya banyak, tapi menyampaikannya susah dimengerti. Dulu saya di MIPA UGM, waktu saya masih di MIPA, saya tahun 96 itu masuk MIPA UGM, sebelum di teknik kimia 97. Saya punya guru namanya Profesor. Ini terkenal ini, guru besar. Beliau itu kalau ngajar, semua yang di belakang itu nggak ada yang dengerin, ngomong sendiri. Iki ngomong apa aja gitu, padahal profesor. Suka ketawa-ketawa sendiri di depan, menurut dia lucu, baru menurut yang lain nggak ada yang lucu. Subhanallah. Menerangkan banyak umur, tahu terakhirnya sama dengan non. Lalu wae prof, non wae sing diambil. Subhanallah. Tidaklah orang-orang soleh melihat satu pintu dari pintu kebaikan kecuali dia pasti berusaha memasukinya. Ini bekal mati itu maksudnya bekal mati. Kalau kita sadar bahwa kita akan mati, yang sudah kita bahas ya sebelumnya, bahwa kita itu memang mau menyebut kematian, enggak bisa enggak. Kita semakin hari semakin menuju kepada kematian. Maka bekalnya adalah setiap ada peluang kebaikan, liwat nenggalan kok ono kesusahan, tulungi segera, itu maksudnya. Kita tuh punya effort dengan yang kita punya sekuat tenaga. Itulah cara kita berbekal menuju kematian. Dan tidaklah mereka melihat satu pintu dari pintu-pintu keburukan kecuali mereka pasti waspada untuk tidak memasukinya. Bayangkan ada orang sudah tua, kemarin itu barusan tuh orang sudah tua, menantunya dibunuh. Lihat nggak tuh beritanya? Ya nggak? Lihat berita nggak tuh? Gara-gara menantunya masih muda, 23 tahun, tiduran, hamil 7 bulan, timbul syahwat, subhanallah. Mau diperkosa ke menantunya sendiri, subhanallah. Subhanallah. Jadi keburukan itu bisa menimpa siapapun tak terkecuali. Maka dalam bahasa para ulama, waspada. Tidaklah mereka melihat satu pintu dari pintu-pintu keburukan kecuali mereka waspada untuk tidak kejeglong ke situ, itu maksudnya. Apalagi kayak kita yang umur di atas 40 tahun. Sudah di atas 40 tahun, kata Al-Quran sudah tua. Tua Al-Quran 40 tahun. Subhanallah. Kok sampai kita tidak berbekal seperti ini, begitu repot. Dan kita kemarin sudah bahas mengapa mereka berpikir seperti ini, karena mereka tahu Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Sekali lagi, maka dikatakan hatam baca Quran untuk orang Indonesia adalah hatam bahasa Arabnya dan hatam terjemahnya. Nah, kita mau paham Al-Quran kalau nggak paham terjemah terus gimana? Mungkin nggak kita bahasa Arab nggak ngerti. Gini apa gini? Dikatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. 1-3-3-nya begitu. Kata Allah, ini Allah yang berfirman, bersegeralah, berlomba-lombalah untuk menuju ampunan dari Allah.
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di ayat berikutnya dikatakan, yaitu orang-orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Ini Mas Kawan, makanya perintah dekat sama Allah selalu perintah ke lingkungan kita bagaimana, kan begitu. Aqimi sholah wa ita'i zakah. Ora iso wong imung rajin yang masjid tok, tapi ke lingkungan bermasalah, itu masalah. Harus bermanfaat buat lingkungan. Seperti ini. Dia berinfak di kala longgar dan di kala sempit. Infak tidak harus uang, tentu saja. Mungkin dengan tenaga, kerigan tahu nggih? Kerigan itu apa? Di sini bahasa sini. Kerja bakti itu loh. Nah, apa namanya? Gotong royong. Di tempat saya namanya kerigan. Di Cilacap itu. Kerja bareng gotong royong namanya kerigan. Bisanya dengan tenaga. Jangan orang rajin ke masjid kok kerja bakti ramangkat. Ini masalah ini. Nggak nyambung hasil ngajinya. Gini apa gitu? Memang begitu. Yang disediakan oleh Allah surga itu adalah untuk orang-orang yang dia berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Nek kayak lapang karuan, kayak sehat banget, kerja bakti biasa saja. Ini lagi orang sehat kerja mangkat. Nah ini luar biasa penduduk surga ini. Bersedekah berinfak dalam kondisi longgar enggak ngumun. Dalam kondisi sempit kok kita masih bisa bersedekah, itu yang dikatakan penduduk surga. Dan dikatakan adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Meminta maaf dengan memberi maaf, besar mana pahalanya? Besar mana kawan? Memberi maaf, meminta maaf itu mudah, tapi memberi maaf, oh buat diloroni maaf mbahmu bisa gitu kan, repot, iya kan? Kalau jenengannya dulu di kepolisian sering Pak ya nangani orang-orang. Memberi maaf itu memang berat. Kemudian dan orang-orang 135 ya, 135, dan orang-orang yang ketika dia berbuat keji, berbuat dosa, dia segera ingat Allah dan dia beristighfar dan tidak melanjutkan perbuatan kejinya itu. Nek wis ngerti salah ki yo istighfar ora diterus-terus ki. Sebagaimana kisah yang kita bacakan kemarin, yaitu kisahnya Rabi'ah al-Aslami dan Abu Bakar As-Siddiq ketika dia keliru. Masih ingat? Masih jadi? Bayangkan, salah langsung ya Allah astagfirullah begitu. Kemudian tidak diteruskan. Bagi mereka kata Allah, pahalanya adalah ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kata-kata ampunan itu mahal sekali Mas Pak Supri. Namanya ampunan itu pahala yang besar dari Allah. Kenapa? Kalau sudah diampuni itu sebenarnya sudah selesai semua masalah. Jadi yang kita butuhkan ampunan. Jadi lihat pahala puasa apa? Ampunan dari Allah. Pahala malam qadar, ampunan dari Allah. Maka begitu kita dapat ampunan dari Allah, soal sebenarnya semuanya selesai. Bukankah semua soal kita di dunia juga karena dosa-dosa kita? Allah berfirman di banyak tempat, sesungguhnya kesusahan kita disebabkan karena aidiakum, perbuatan tangan kita, maksudnya dosa-dosa kita. Maka kita bermohon kepada Allah. Jadi mereka berbekal seperti itu karena tahu harus berbekal dengan apa. Ini kita pentingnya belajar. Saya kadang-kadang kalau melihat jamaah yang semakin bertambah banyak jumlahnya Mas Jadi, kadang-kadang saya sendiri berpikir, ya Allah, saya bagaimana nasibnya? Saya bagaimana nasibnya? Saya menyampaikan begini bukan jaminan mendapatkan kebaikan. Sementara yang mendengar mungkin bisa jadi mendapatkan kebaikan. Mas Fran tahu kadang-kadang Mas Fran suka berangkat ke gunung sepuh, banyak pesertanya Mas Fran ya. Bapak-bapak banyak, ibu-ibunya banyak. Mereka seminggu 3 kali ngaji yang rutin, Rabu pagi, Sabtu pagi, Jumat sore, itu rutin mereka, belum dengan tambahan yang lain. Bayangin. Karena mereka tahu apa yang disampaikan. Saya pernah menyampaikan satu hadis. Seseorang yang berangkat di pagi hari menuju masjid, yang keinginannya tidak lain kecuali untuk ingin mempelajari kebaikan ilmu agama, maksudnya kata Rasulullah, bagi dia pahala haji sempurna. Bayangin, kalau sudah tua mau ngapain kita Pak Supri? Jadi dengan pengen dapat pahala haji,
ngaji waktu subuh, kata Rasulullah. Makanya mereka semangat sekali. Dan kematian bisa datang kapan saja kan. Saya selama di sana berarti sudah 6 orang jamaah yang sudah meninggal. Masih sehat. Pak Tufar dulu yang ketua PHBI Teman Dokter Selatan juga masih sehat waktu meninggal itu. Terakhir Pak Mario juga masih sehat, meninggal naik motor jatuh di sini di Kembaran, jatuh kena batu ininya, luka, dibawa ke rumah sakit, operasinya berhasil, 2 jam setelah operasi meninggal. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Ini didoakan seperti ini, Pak. Pak Mario di sana dalam kubur langsung diangkat derajatnya, Pak. Saya mengatakan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau ini. Saya mendoakan 2 kali sudah doain, itu beliau diangkat derajatnya. Sebagaimana Rasul sampaikan, seseorang bertanya kepada Allah, saya berbuat apa kok saya diangkat derajatnya? Dalam hadisnya dikatakan istighfari wala dikatakan, sebab istighfarnya anakmu, anak yang soleh. Tapi sebenarnya istighfarnya orang lain sama. Inilah orang lain jarang mengistighfari kecuali orang-orang yang tenanan. Jenengan masih mengistighfari tentang jenengan yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu? Mungkin enggak, jangan 10 tahun. Sesasri kelalen. Ya. Ya enggak, teman-teman. Maka kita orang yang sudah belajar doa itu tetangga kita yang sudah meninggal. Di antara doa yang sangat disarankan oleh Rasulullah adalah doa yang dibacakan di khutbah kedua Jumat yang jadi rukun. Apa itu? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Itu Jumatan kalau nggak ada doa kayak gitu nggak sah Jumatnya. Itu rukun khutbah kedua. Rukun khutbah kedua atau redaksi yang semisal. Intinya adalah mendoakan kaum muslimin. Ketahui Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya, doa itu dikembalikan kepada panjenengan sejumlah orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Kalau di dunia ini ada 4 miliar orang muslim, berarti jenengan dapat 4 miliar kebaikan. Jangan tahu nggak? Karena kata Rasulullah, setiap kita mengistighfaris orang mukmin yang lain dikembalikan dengan satu kebaikan ke kita. Bayangin. Apalin itu doanya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu aja dulu lah, nggak usah diterusin panjang ya. Doain. Saya kalau sujud, sholat pasti baca doain di salah satu sujud, karena tahu pahalanya besar sekali. Inilah ibadah dengan ilmu. Ibadah dengan ilmu. Maka dikatakan sepertiga agama ada di mana kemarin? Di hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunnya dari Rasulullah, tertolak. Itulah kita harus punya ilmu. Jangan sampai kita mengamalkan amalannya nggak ada contohnya, rugi banget. Yang begitu-begitu malah nggak ngerti kan, rugi. Ringan tuh berdoa seperti itu. Ringan kan ngaji pagi-pagi dapat haji, pahala haji, mas. Bukan menggantikan haji, tapi dapat pahala sebesar pahala haji sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang kita masuk ke apa yang dibacakan Abdullah tadi. Quran surah Al-Isra ayat 18-19. Jadi ini masih dalam sebab persiapan kita menjelang kematian, yaitu Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala berkata, kalau saya menyebut nama orang, saya nggak mungkin sebutkan sejarahnya sekarang, dengan cari di rumah siapa toh ini, karena nggak mungkin dijelaskan di sini, habis waktunya. Makanya orang yang belajar itu nggak ada waktu untuk yang lain-lain, pengennya literasinya jadi banyak. Kata beliau, termasuk adab para ulama adalah, ulama artinya apa? Orang yang berilmu, orang yang belajar. Apabila mereka belajar, mereka akan mengamalkannya. Itu Mas Jadi. Adab pembelajar, adab orang yang berilmu adalah apa yang dipelajari memang diniatkan untuk diamalkan, bukan hanya untuk pengetahuan. Karena nanti yang ditimbang oleh Allah adalah
buah dari ilmu itu. Mencari ilmunya, iya, itu dapat pahala jelas. Tapi buah ilmu itu akan menjadi ditimbang oleh Allah ketika menjadi amal soleh. Maka adab para ulama adalah termasuk di dalamnya mengamalkan apa yang dipelajari. Kenapa disebutkan? Saya bacakan berikutnya. Apabila telah mengamalkan, mereka tersibukkan waktunya untuk amalan itu. Dia nggak lagi mikir yang macam-macam, nggak sempet mikir yang aneh-aneh. Orang yang ilmunya banyak itu dari waktu ke waktu tuh habis ini, habis ini, nggak mikir yang YouTube ini itu, nggak kepikir. Subhanallah. Hilang waktu sebentar, iman banget. Kemudian apabila telah tersibukkan, maka mereka dicari. Mau digoleki karo koncone maksudnya. Setelah digoleki dia ketemu. Setelah ketemu dia diminta ini, sibuk. Dia nggak mau lagi sibuk. Maka dia berlari. Makanya membatasi. Pak Supri, sudah tua, jangan terlalu banyak berinteraksi yang orang karo-karo maksudnya. Sepedaan sepedaan dino ala ya rugi Pak Supri. Cari sehat apa cari masalah itu? Ya enggak? Ada yang saya juga hobi kayak gitu ya. Apalagi tempat saya depan kan itu jalur itu Mas ini. Wah, nanti Sabtu Minggu ramai banget. Tentu saja itu baik untuk fisik. Tapi kalau itu berlebihan nanti bojone komplain, ya ini jadi masalah. Ya enggak? Jadi yang sepeda sepedaan enggak Mas? Sama yang sepedaan. Mas Dono. Mas Dono. Boleh maning ya aja berlebihan. Kalau enggak di atas sepeda sambil istighfar. Sebagaimana kita sudah pelajari 13 manfaat istighfar dengan seluruh dalil yang meliputi. Kemudian mereka selalu, orang-orang yang siap mati itu, mereka selalu mengutamakan dan mengedepankan perbuatan-perbuatan untuk akhirat atas semua kepentingan dunia mereka. Jadi berbuat dunia itu selalu iki nanti ngefek di akhiratnya apa? Itu maksudnya. Memang saatnya menanamkan sekarang. Begitu mati selesai. Nggak bisa apa-apa. Gitu. Maka setiap hal yang kita lakukan sekarang ini dihitung-hitung. Nanti ini efeknya di akhirat apa? Jadi harus berhitung gitu kan? Ini namanya menghisap diri kita. Karena hati mereka telah takluk dan patuh terhadap firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Isra 18-19 yang dibacakan Abdul tadi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya. Kata Allah, disegerakan, dikasih. Barang siapa yang ingin dunia, dikasih sama Allah. Tapi dikasih atas kehendak kami, kata Allah. Kalau jangan perhatikan bahasa Arabnya, bukan kehendak dia. Jangan perlu tahu. Jenengan berusaha kayak apa? Sesungguhnya yang dikasih oleh Allah pada panjenengan apa yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Saya pengen kapal pesiar, kehendak saya. Allah kehendaknya bukan kapal pesiar, kapal teruntung. Sampai ke dia teruntung. Pahami? Maka disegerakan, kata Allah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, enggak mengimani akhirat, enggak ada urusan dengan akhirat, saya pokoknya dunia, yang penting saya enak di dunia, dikasih sama Allah, disegerakan. Menurut ayat ini disegerakan. Kemudian bagi orang yang kami kehendaki, artinya yang dikehendaki oleh Allah dapat rezeki, enggak akan kemana-mana, enggak akan ketukar rezeki itu. Mau muslim, non muslim, Yahudi, mau orang jahat, tetap sama Allah dikasih rezeki. Ketentuan rezekinya sudah ada. Kadang-kadang ada orang jahat banget, sugih banget, ada nggak mungkin? Orang tahu sholat, sugih banget. Jadi kan jangan iri. Itu belum tentu kebaikan buat dia. Karena memang kehendak Allah atas dia seperti itu. Orang-orang beriman tuh nggak mungkin namanya ngiri dengan harta orang lain, mustahil. Orang beriman kok ngiri, ya keliru belajarnya pasti. Keliru belajarnya. Kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Subhanallah. Gak tersisa untuk akhiratnya. Dan barang siapa, kata Allah, yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu, kalimatnya nih,
barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Ini sebenarnya kalau dibahas bahasa Arab itu menakjubkan banget, tapi tentu saja waktunya terlalu lama. Kata per kata sebenarnya ini luar biasa. Kata-katanya di sini adalah ada upaya, keinginan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Upayanya kan nggak mudah. Rasul sampai menyampaikan yang namanya surga itu diliputi sesuatu yang orang-orang pada nggak suka. Sampai Rasul tuh khawatir, iki umat kono sing mlebu surga apa? Gara-gara yang ke surga itu berat, rasanya itu berat, nggak nyenyangi. Mas, tangi itu wengi-wengi ngaji, ya kan? Untuk duit oke, kon sedekah sing ngopi, piye coba itu? Makanya bayi lah, ya kan? Sebenarnya Mas kok bisa khawatir. Sementara yang namanya neraka diliputi hal-hal yang indah. Maka di sini dikatakan seseorang yang menghendaki akhirat dan ada upaya menuju ke situ. Bukan enak-enakan, bukan. Memang harus ada upaya menuju ke akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin. Kata kuncinya adalah mukmin. Bekerja sungguh-sungguh, berbuat baik, mati. Kalau nggak mukmin jurusannya neraka. Neraka. Syaratnya adalah mukmin. Dia mukmin, dia bekerja keras menuju akhirat, maka dia dapat. Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Karena ada usaha yang tidak dibalasi dengan baik, yaitu orang-orang yang bukan mukmin. Dengan perhatikan. Di sini disebutkan mukmin, bukan muslimin. Mukmin. Tapi kalau disebutkan satu terpisah seperti ini, mukmin, ya berarti muslim. Tingkatan agama kita ada berapa kemarin? Hadis Jibril 3. Muslim, mukmin, muhsin. Kita sudah pelajari itu. Tapi kalau disebutkan sendirian begini dalam satu ayat, mukmin, ya muslim, ya muhsin maksudnya. Tapi kalau dua-duanya hadir, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, itu berbeda. Derajatnya tinggi mana? Tinggi mukminin wal mukminat. Orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu orang yang beriman derajatnya. Ini kita sudah membahas tentang itu. Rasulullah bersabda, man barang siapa kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai hammahu. Hammahu itu apa? Angen-angene. Angen-angen itu akhirat. Maka Allah menjadikan rasa kecukupan di hatinya, walaupun mungkin terlihat kurang oleh orang lain. Ini yang saya rasakan ketika hijrah. Saya dulu dengan usaha perumahan, duit banyak banget. Tapi kalau ditanya tentram mana dengan sekarang, tentram sekarang. Sekarang rumah aja ngontrak. Tapi kalau ditanya tentram mana, tentram sekarang. Demi Allah tentram sekarang. Karena memang janjinya begitu, betul. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan, maka dikatakan akan dibuat cukup oleh Allah di hatinya. Yang punya hati kita itu Allah, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak semuanya. Sekaya apapun hati kita milik Allah. Kalau kita dibuat nggak tenteram mau apa? Ada aja yang bikin nggak tenteram. Kemudian Allah akan mengukuhkan tekadnya. Kenapa dikatakan begini, Mas? Coba, kenapa kok Allah akan mengukuhkan tekadnya? Karena kenyataannya orang kekurangan bisa jadi, ya, terlihat kekurangan itu kan butuh effort untuk menghadapinya. Maka Allah sendiri yang akan tekadkan. Kok yuk dibuat tentang tekadnya kuat itu loh. Jangan kau melihat yang orang melihat kayak kosong banget yuk. Ini katanya orang tahu cerah, orang tahu sambat, suami istri nggak pernah bertengkar. Jangan pernah nggak melihat seperti itu. Keluarga mertua saya itu, saya tuh nggak pernah. Saya tanya ke anaknya bang, nggak pernah sekalipun dari kecil melihat orang tuanya tuh cekcok tuh nggak pernah sekalipun. Anaknya melihat orang tuanya cekcok tuh nggak pernah sekalipun. Sampai tua, sekarang udah 80 tahun, nggak pernah sekalipun. Sampai tetangganya bingung. Namanya Kak Jumbil kok udah orang tahu kromo. Soalnya piring pecah kontra gitu kan dibanting gara-gara gelut. Masya Allah. Dan saya melihat kejadian itu tuh Masya Allah. Orang-orang yang sampai tua sekarang masih ngimam di masjid 80 tahun. Masya Allah. Dan terakhir hidupnya ini saya maunya di masa-masa akhir
dikasih hadiah oleh Allah, wakaf di depan rumahnya itu punya omnya jadi masjid. Jadi masjid serak banget Pak Apri. Dulunya di Masjid Utama Karangkunjung dulu. Beliau imam di sana, sekarang dibuatkan masjid di depan rumah, cuma nyebrang rumah doang. Masjidnya baru bagus. Jadi tuanya tetap di masjid. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian dan dunia akan mendatanginya dalam kondisi terhina, wahia rohimah, kata Rasulullah. Siapa yang menginginkan akhirat, angen-angennya akhirat, akan dibuat cukup hatinya, kemudian akan dikuatkan tekadnya, dan Allah akan takdirkan dunia justru akan datang kepada dia dengan terhina. Dunianya yang terhina. Sedikit banyak saya sudah merasakan, Mas. Masya Allah. Banyak orang-orang yang sangat ingin akhirat seperti ini. Bayangkan kalau video ini ditonton orang, pahalanya masuk ke orang tersebut terus-menerus, nggak pernah berhenti. Itu masuk amal jariah. Masya Allah. Datang orang ke saya di Gunung Sempu, Mas Rantau, ibu-ibu, Ustaz punya laptop enggak? Datang gitu. Lah kenapa Bu? Saya mau nitip uang 3 juta, tolong dibelikan yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk dakwah Ustaz untuk bapak saya. Bapak saya udah meninggal 2 tahun lalu. Saya pengen jadi anak yang soleh. Mau saya titipkan sama siapa nih uang ini? Masya Allah. Kayak gitu Mas Dedi, Masya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang saya iri pada orang-orang begitu. Orang-orang yang mungkin dengan ilmu sedikit tapi praktek. Masya Allah. Karena memang dunia akan hina di depan orang-orang begitu. Kalau orang awal dengan dunia, lah 3 juta kayak dia mau ngapain kan begitu. Tapi karena dia dibuat oleh Allah tekadnya kuat sehingga dunia tuh hina banget di depan dia. Ada orang sudah tua, ada yang begitu, subhanallah. Itulah orang yang membuat dia tuh terhina dengan dunia, ya subhanallah. Dikatakan di sini, siapa yang menjadikan dunia adalah angan-angannya, maka Allah menjadikan serba kekurangan di kedua matanya. Sing ketok kurang dibuat sama Allah begitu. Sudah punya mobil bagus, tetangganya punya lebih bagus, kurang dia, subhanallah. Sudah punya Pajero, si pengen sing enggak, dan terus kepiye coba seperti itu, subhanallah. Dulu waktu saya di properti, waktu saya belum hijrah, saya tuh ganti mobil itu 9 kali Pak. 9 kali saya ganti mobil. Setiap 3 tahun saya mobil itu tak jual. Kadang-kadang sampai 3 tahun beli baru lagi. Dulu tanda kurang berkahnya hasilnya, subhanallah. Sekarang dengan mobil satu seperti itu, ini manfaatnya mobilnya, subhanallah. Masya Allah. Itu mobil itu hanya dari kajian ke kajian itu. Mobil manfaat banget itu, Masya Allah. Disisikan oleh Allah satu itu. Masya Allah. Dan saya sudah sangat bahagia dengan kendaraan seperti itu. Senang banget saya. Sudah senangnya luar biasa. Tapi ada orang yang sudah punya mobil bagus, isi mintanya lebih bagus lagi. Teman saya udah beli Kijang sebelum yang Zenith, ya kan belum lama itu. Keluar sini beli lagi 650 juta. Subhanallah. Itu kalau untuk nyumbang, dapat pahala berapa ya? Dapat banyak anak hafal Quran itu. Yang kalau di kuburan itu yang manfaat. Emang Zenithnya bermanfaat. Jadi rebutan dia oleh anak-anaknya, subhanallah. Subhanallah. Maka justru Allah akan melemahkan tekad orang-orang yang menjadikan dunia sebagai angan-angan. Lemah dia, mau apa-apa yang itu lemah, dibuat lemah oleh Allah. Hal-hal baik ada aja yang menghambat, subhanallah. Arab sedekah mikir, Arab eman maring bojo mikir, mau berbuat baik sama istri aja mikir, subhanallah. Saya kadang-kadang kalau terperucut ngomong agak nggak enak ke istri itu nyeselnya subhanallah. Nyeselnya kalau kata-katanya kok rasanya nggak enak, itu nyesel. Makanya saya minta maaf. Saya sebelum tidur tuh biasanya minta maaf sama istri itu mesti. Sidino iki nek ana kekeliruan di ngapura ya. Dulu waktu pertama praktek nangis dia tuh. Apa? Yo ora rapor-rapor gitu ya, itu pamitan. Dulu tapi sekarang udah terbiasa sekarang. Jadi gitu nggak Pak Supri? Minta maaf sama istri ya. Dino
Lebaran tok dosanya pendak dino. Parah, sak durunge sare itu sunnah. Sebelum tidur minta maaf sama dia. Kalau nggak meninggal, kalau meninggal gimana? Bukankah banyak orang lagi tidur meninggal? Banyak nggak? Banyak banget. Mbah saya meninggal dalam kondisi tidur menjelang subuh. Kok orang tangis subuh? Aja boleh meninggal. Minta maaf loh sebenarnya. Udah tua, nggak minta maaf sama istri, piye? Demikian juga yang muda Mas Jono juga itu minta maaf Mas Jono. Dipakai ilmunya seperti ini. Gimana bagi? Nanti kalau istri pertama nangis ya, jangan kaget. Mas Jono orangnya pamitan Mas Jono mati kok. Jadi kalau udah biasa enggak insya Allah. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan siapa yang meminang dunia maka agamanya diminta semua untuk maharnya. Ini kalimat ini harus dipahami dengan ilmu yang sangat banyak, dipahami dengan belajar yang panjang maksudnya. Sesiapapun yang meminang dunia, ingin dunianya, maka pasti maharnya adalah agamanya. Karena kenyataannya agama itu tidak seiring dengan keinginan dunia secara umum. Ya kan? Ya kan? Lebih surga ini tak angel-angel Pak Supri. Ini bagi orang itu lesu, ini pengen kayak gitu. Ya kan? Maka seseorang yang meminang dunia pasti agama untuk mahal. Ali radhiyallahu anhu, kalimatnya siapa? Ali radhiyallahu anhu berkata, akhirat bergerak ke depan, dunia bergerak ke belakang, maka jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Sekarang adalah masa beramal soleh, masa untuk nandur. Nanti hisab tinggal menunggu kita. Itu yang dikatakan kita menjadi anak akhirat. Maka dikatakan di sini dihadirkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini juga hafal insyaallah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa artinya itu? Kita disuruh ngitung-ngitung sak durunge dihitung Bapak-bapak. Wahai orang-orang yang beriman, hitung diri kita sebelum dihitung oleh Allah. 1 jam terakhir mulut saya untuk apa? Mata saya untuk apa? Pendengaran saya untuk apa? Hitung itu Allah yang perintahin. Semakin rengket kita ngitungnya, semakin nanti kita istilah hisabnya mudah. Karena begitu kita menghisab, ya Allah iki mau mataku nonton sing elek, istighfar kita langsung. Ya Allah jebul iki mau kata-kata kuwi nguruni bojoku, istighfar kita minta maaf. Ini Allah yang perintahkan, dan ini pengetahuan yang disebut oleh Ali radhiyallahu anhu dan para sahabatnya ini karena dia paham ayat itu. Itulah sekali lagi saya bilang, berinteraksi dengan Al-Quran di Indonesia itu harus paham terjemahnya. Enggak cuma baca Arab yang top. Walaupun setiap satu huruf kata Rasulullah 10 kebaikan, orang ngerti ini. Tapi kita ingin jadi petunjuk. Gini bagi, ada ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat yang nggak perlu tafsir panjang-panjang langsung dipahami, banyak. Ada ayat-ayat yang harus pakai tafsir, ini yang harus dikaji. Ayat seperti ini semua orang juga paham, nggak perlu keterangan macam-macam. Jadi dengan baca terjemah juga paham. Pahami? Ini harus kita lakukan, Bapak semua. Serius banget, jadi judulnya akhirat masa nggak serius? Judulnya akhirat kok orang guyon. Subhanallah. Di samping itu Rasulullah menyampaikan siapapun yang banyak guyonnya di dalam kajian qaswatul qalbi kata Rasulullah akan keras hatinya, nggak dapat ilmu. Makanya saya kadang-kadang heran kalau ada orang kok sukanya dengan ustadz yang banyak guyonnya. Itu saya kadang-kadang bingung. Dalilnya dari mana itu? Ya secukupnya, guyon itu secukupnya, jangan sampai berlebihan. Tapi kecintaan orang berarti begitu gitu. Wah sing santai wae sing ora serius malah betah gitu. Subhanallah. Kemudian Allah menyebutkan di dalam Quran surah Al-Anbiya 47 disebutkan dibaca oleh Abdul tadi, nanti kita akan diletakkan timbangan.
Setiap apa yang kita lakukan masuk di dalam timbangan, dan timbangan itu timbangan yang sangat tepat. Quran surah Al-Anbiya 47. Jadi sekecil apapun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar zarah. Kecil kita mungkin berbuat buruk kecil kepada orang lain ditimbang. Demikian juga kebaikan yang mungkin kecil ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tahu bakal pergi ke akhirat, hati-hati banget. Jangan Yusufnya pinten, Pak. Yusufnya pinten dengan 62. Sudah mau Isa, Pak. Rasulullah itu 60 kalau dihitung Masehi. Kalau dihitung Hijriah 63. Kita kan hitungnya Masehi. Berarti 62 udah Isa, Pak. Ini kalau udah 65 70 menjelang subuh. Bonus. Suka tidak suka tidak akan lama lagi, Pak, menghadap. Enggak akan lama lagi. Kita bergerak ke depan untuk menuju ke akhirat kita. Maka setiap detik kalau itu betul-betul menjadi amal soleh. Kebanyakan peserta kajian saya memang syukuran jenengan, Pak. Di Gunung Semut itu banyak pensiunan. Ada yang mantan rekan UNY, sepuh-sepuh tuh. Itu masya Allah ngajinya kuatnya, hatinya dirahmati oleh Allah. Karena sesepuhan nggak mudah juga loh, Pak. Sesepuhan kayak jenengan mau duduk di majelis itu nggak mudah. Kalau bukan karena dirahmati hatinya oleh Allah, nggak bisa. Karena apa? Ad-dinu an-nasihat. Kata Rasulullah, agama itu nasihat. Nasihat artinya apa, Mas? Ini kemarin masih ingat, Mas? Ini iradatul khair lil mansur. Ingin yang terbaik untuk yang mendapatkan nasihat, bukan memberitahu. Nasihat dalam bahasa Indonesia kan aweh saran, gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya apa? Ingin yang terbaik untuk yang mendapatkan nasihat. Padahal nasihat itu seperti ilmu. Ilmu itu sifatnya air, dikatakan ulama. Air itu musuhnya tempat yang tinggi. Setiap di tempat yang tinggi dia akan turun ke tempat yang rendah. Ini saya bilang, Pak, di Masjid Gunung Semut itu banyak orang-orang dirahmati. Dia mantan pejabat tinggi. Pak Gendut itu mantan sekda, ngaji setiap malam Rabu, masya Allah. Insya Allah. Karena apa? Dia sadar betul bahwa ilmu itu akan seperti air, akan mendatangi orang yang mau duduk, mau delosor dalam tanda kutip. Nggak mudah loh. Mantan dekan suruh duduk ngaji bareng saya itu masih muda. Kalau dia mau mengatakan dengan nafsunya, "Lah kowe iki sapa?" Kan begitu. Tapi kenyataannya walaupun dia dokter, at-tahiyat wis salah. At-tahiyatul mubarakatuh salah, isi salah. Padahal itu rukun qauliyah, ada 21 tasdid di rukun itu. Nek salah kata madzhab Syafi'i, batal salatnya madzhab Syafi'i. Makanya dia takut banget. Dia betulin at-tahiyatnya. Kalau jangan pakai riwayat yang Abu Musa 17 tasdid, at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah. Ada 6 riwayat itu. Gak boleh keliru karena itu rukun qauli. Bayangin, walaupun dia dokter, iya di bidang lain, di bidang agama bisa jadi ilmu. Makanya kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa. Nah, ya, air itu memang begitu, musuh tempat yang tinggi. Kalau orang yang tetap tinggi, saya mantan sekda kok absinau ugaman, ya dia sampai tua bakalan terjerumus, subhanallah. Makanya saya kadang-kadang kalau ketemu mereka itu, ya Allah, kelingan bapak saya sendiri gitu, yang sudah meninggal. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Kadang-kadang saya sering diskusi gitu, lepas pulang diskusi tentang kehidupan sama bapak, sampai kadang-kadang sampai malam diskusi. Kemudian Umar bin Khattab, ini perhatikan ini. Pada wajahnya terdapat 2 garis hitam karena banyak meneteskan air mata. Siapa? Umar bin Khattab. Kira-kira mulia mana kita dengan Umar bin Khattab? Jauh sekali. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada garis bekas tetesan air matanya. Makanya Imam Ahmad menyebutkan, kita tuh disuruh latihan nangis, Pak. Nek urung tahu nangis wengi, itu masalah. Karena setiap ulama yang punya ilmu pasti malah menangis. Takut kepada Allah. Sampai Imam Ahmad mengatakan, nek orang tahu nangis, latihan nangis pura-pura dulu. Padahal orang nangis tenanan, sampai akhirnya dengan nangis bisa nangis betulan. Sampai segitunya. Karena Umar bin Khattab saja sampai ada bekas air matanya.
Saking seringnya menangis. Kenapa? Rasulullah bersabda, kalau engkau tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasulullah yang bersabda. Sahih. Nek panjenengan ngertos apa sing aku ngerti, kata Rasulullah, jenengan ra bakal kakean guyu, mesti akeh nangise. Itu Rasulullah. Maka dikatakan di sini Umar bin Khattab pada wajahnya terdapat 2 garis hitam karena banyak meneteskan air mata. Ibnu Abbas, ulamanya para sahabat, mengatakan bagian bawah kelopak matanya seperti tali sendal usang karena kebanyakan menangis. Mas Lawan sudah di atas 40, orang tahu nangis, masalah Mas Lawan. Guya-guya, pikirnya di dunia entertainment gitu. Kita banyak menangis. Saya pun merasakan betul. Ketika betul-betul mendekat kepada Allah, gak tahan, pasti kita menangis. Mohon takut sama Allah. Dititipi harta saja kita bahaya banget kalau kita nggak bisa pakai. Sandal jepit kanan pondok kanan ditanyakan loh, itu dihisap loh. Yang nggak kepake itu dihisap sepanjang itu masih jadi milik kita. Apalagi harta yang sangat banyak. Makanya kemarin orang yang paling kaya di Jawa Timur, yang punya pabrik apa itu magnesium, datang ke Ustadz Jazir mengatakan apa? Jangan lihat videonya kan itu, yang disebar di grup itu mas. Dia mengatakan saya itu kaya raya dari kecil, Ustadz. Apa dosa yang tidak saya? Semuanya sudah. Apakah dengan membangun masjid saya hilang dosanya? Maka diarahkan untuk bangun masjid, ngasih uang 100 miliar dan 50 hektar. Ditambah lagi sisanya 300 hektar, semua 75% dari hartanya diwakafkan masjid, yang 20% kedua anaknya. Kata dia, anak saya diwarisi 25% ini nggak bakal habis 8 keturunan. Juli dikasihkan, Agustus meninggal. Betapa beruntungnya orang itu. Saya jadi ingat Baitun Nafi mas. Baitun Nafi dulu kan non muslim pertama kan? Ini yang wakaf. Jadi muslim, terus wakaf, terus meninggal. Itu nggak selang lama. Ya Allah beruntungnya mas, orang begitu itu. Sesuai ini kafir, gitu. Nggak pernah sholat. Di ujungnya ya Allah, kok ya untungnya. Saya masih ingat betul ketika meninggal banyak tuh mas yang ngajak itu. Sampai di Gamping itu ramai banget kesini menuju ke sini. Ya nggak mas? Masa Allah kok untungnya orang begitu itu. Karena mungkin hatinya aslinya baik. Hatinya aslinya baik. Ketika dia jadi non-muslim mungkin hatinya baik. Sehingga di akhir hayat kasih hidayah. Sementara ada orang yang muslim lama sampai tua, ujung-ujungnya malah ciloko. Ya kayak tadi tuh, mertua membunuh menantu itu sudah tua ya. Saya pernah ceritakan dengan kepala sekolah teman bapak saya. Bayangin, pensiun ngaji anak-anak itu. Anak yang diajar itu diperkosa anak 7 tahun. Bayangin, mbah-mbah Pak Supri masuk penjara, mati di penjara. Ini orang kepala sekolah, Pak. Bayangin. Makanya dengan jadi ingatkan tentang hadis di Arba'in bahwa inna ahadakum ya'malu bi amali ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang-orang yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak dia dengan surga ila diro tinggal sejengkal. Tetapi terdahului di kitab di Lauhul Mahfuz bahwa dia penduduk neraka. Ujuk-ujuk di terakhirnya dia berbuat buruk, yadkhuluha dan masuk neraka. Subhanallah. Ada yang kayak gitu. Subhanallah. Kita nggak ingin yang seperti itu, maka kita berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini terus di atas agama ini. Jangan sampai ujung-ujung kita dibalik oleh Allah. Ini ditanyakan oleh sahabat. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa ya muqallibal qulub? Ini doa yang banyak banget dibaca Rasulullah. Tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah menjawab, sesungguhnya hati kita itu di tangan di antara jari-jari jemarinya Allah. Dan Allah bisa membolak-balik setiap waktu. Siapa yang merasa aman sekarang? Coba kalau kayak gitu. Makanya kita tuh hanya bisa berusaha menjaga betul nangis kita. Banyak menangis. Rasulullah bersabda sekali lagi, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, tentunya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Mendengar ini, tahu nggak sejarah hadis ini?
seluruh sahabat yang datang sesenggukan nangis kabeh terkait dengan hadis ini. Kita bisa bayangkan, kita nggak tahu seperti yang Rasulullah tahu, tapi Rasulullah kabarkan. Nek jenengan ngerti sing aku ngerti, jenengan dijamin banyak nangis dan sedikit tertawa. Masya Allah. Jam berapa ini, Pak? Sudah 1 jam belum? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Nggak kerasa tuh, Masya Allah. Ini masih banyak banget yang dibahas sebenarnya. Tapi mungkin itu dulu nih, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Banyak ayat yang harus dibahas. Yang tadi dibahas baru sampai ini, dan yang Ibrahim 34 belum dibahas. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita, menguatkan kita. Fikihnya kita belajar di Miftahul, mudah-mudahan bisa dipegangi. Semoga Allah rahmati hati kita semua dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan akhirat kita dengan penuh kebaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.